Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Syifa Putri Syarul dari program studi manajemen keuangan syariah. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan ALMA pada perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Darwis SE MSI. Yang akan saya bahas itu yang pertama manajemen likuiditas, yang kedua gap manajemen, yang ketiga manajemen valuta asing, dan yang keempat manajemen investasi dan pendapatan. Pengertian manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas pada bank syariah adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas secara efektif untuk menjaga ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendukung kelancaran operasional bank, serta tetap mematuhi prinsip syariah dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor real. Adapun dampak pada manajemen likuiditas, yang pertama itu kekurangan likuiditas, kedua over liquid, dan yang ketiga liquid. Adapun dampak neracanya, FDR ideal, keseimbangan aset, CAR terjaga, maturity mismatch berkurang, ideal fund ditekan. Adapun peran ALCO yaitu menetapkan FDR dan LCR, mengatur arus kas, buffer likuiditas dan stress testing. Intinya itu menjaga keseimbangan dana bank. Adapun pengertian gap manajemen, manajemen gap pada bank syariah adalah proses pengelolaan kesenjangan atau mismatch antara aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo dan sensitivitas imbal hasil. Tujuannya adalah meminimalkan risiko fluktuasi pendapatan dan menjaga stabilitas struktur neraca bank tanpa melanggar prinsip syariah. Adapun dampak gap manajemen, yang pertama itu gap positif, kedua gap negatif, yang ketiga mismatch dan funding gap, yang keempat risiko likuiditas naik, dan yang kelima opportunity cost. Adapun peran ALCO dalam gap manajemen yaitu menetapkan batas gap, gap analisis, penyesuaian portofolio, pengaturan sensitivitas pendapatan. Intinya itu mengurangi mismatch aset dan liabilitas. Adapun pengertian manajemen valuta asing, manajemen valuta asing pada bank syariah adalah proses pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs sambil menjaga kepatuhan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi real seperti trade finance. Adapun dampaknya, yang pertama itu overexposed dan yang kedua controlled. Adapun peran ALCO pada manajemen valuta asing yaitu mengatur NOP, mengendalikan risiko kurs, trade finance syariah atau hedging syariah. Intinya mengontrol risiko nilai tukar. Adapun pengertian manajemen investasi dan pendapatan. Manajemen investasi dan pendapatan adalah proses pengelolaan aset bank syariah secara bijak untuk menghasilkan pendapatan yang optimal, sekaligus menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko sesuai prinsip syariah. Adapun peran ALCO dalam manajemen investasi dan pendapatan, yaitu menentukan portofolio, diversifikasi investasi, monitoring kualitas aset, dan evaluasi kinerja. Intinya itu mengoptimalkan keuntungan dan risiko terkendali. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan, itu manajemen likuiditas bertujuan menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Manajemen gap bertujuan mengendalikan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas agar risiko dan pendapatan tetap stabil. Manajemen valuta asing bertujuan mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan menjaga stabilitas laba bank. Dan yang terakhir, manajemen investasi dan pendapatan bertujuan mengoptimalkan pendapatan melalui penempatan dana yang produktif dan sesuai syariah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.